Rumah sakit darurat Wisma Atlet mendapatkan tenaga medis tambahan. Selain itu, sejumlah rumah susun diubah menjadi tempat isolasi dan kita akan memantau langsung dengan bergabung bersama produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selamat siang Karmel, dari informasi yang Anda dapatkan hari ini, apakah ada penambahan jumlah tenaga kesehatan di Wisma Atlet? Ya, selamat siang Sarah. Benar sekali ada sebanyak 176 tenaga kesehatan yang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma kemarin pada hari Senin tanggal 28 Juni. 176 tenaga kesehatan ini diterbangkan ke ibu kota untuk membantu melayani pasien COVID-19 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari 176 tenaga kesehatan tersebut, 120 merupakan dokter umum dan sisanya adalah dokter beragam spesialis dan perawat. Selain dari Wisma Atlet Kemayoran, 176 tenaga kesehatan tersebut juga kami mendapatkan kabar akan ditugaskan di dua tempat lainnya, yakni di Rusun Nagrak dan Rusun Pasar Rumput. Nah, kedua rusun tersebut merupakan fasilitas isolasi yang disediakan oleh pemerintah dalam upaya mengantisipasi lonjakan pasien di Wisma Atlet Kemayoran. Dan Sarah, untuk mengetahui lebih lanjut ketersediaan nakes yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, sudah ada bersama saya Koordinator Humas Wisma Atlet, Kolonel Dr. Mintoro Sumego. Selamat siang, Dokter. Dok, seperti yang kita ketahui kemarin ada sebanyak 176 tenaga kesehatan yang diterbangkan di ibu kota dan kabarnya akan disebar ke 3 lokasi seperti itu. Jadi sebenarnya ada berapa penambahan tenaga kesehatan di Wisma Atlet sendiri, Dok? Ya. Jadi kalau di Wisma Atlet ini, jadi sudah ada 3.000 tenaga kesehatan dengan ditambah tadi 176 tadi. Mudah-mudahan ini bisa menutupi kelangkaan tenaga medis di Wisma Atlet ini. Dan ini adalah salah satu dari perintah Panglima langsung untuk para siswa ini langsung ditugaskan ke sini. Jadi sudah ada 120 dokter, 20 dokter gigi, ada anestesi, ada perawat lainnya. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa terkejar lah untuk perawatan. Baik, berarti 176 tenaga kesehatan tersebut semuanya ditempatkan di Wisma Atlet untuk sementara ini ya, Dok, ya, seperti itu? Betul, ya. Oke. Nah, Dok, bagaimana dengan keterisian tempat tidur di Wisma Atlet saat ini? Saat ini sudah mencapai berapa persen? Sampai hari ini kita sudah hampir 90% ya, 90,25%. Jadi sudah di angka 7.125. Tinggal 800-an tempat tidur lagi nih yang ada di sini. Jadi sehingga kalau menurut kami untuk mereka yang tanpa gejala bisa langsung dirujuk ke Wisma Nagrak ya, ke Rusun Nagrak, atau nanti kalau rusun di Pasar Rumput itu sudah buka bisa ke situ juga. Jadi kalau untuk Wisma Atlet sekarang untuk mereka dengan gejala sedang berat. Ya, berarti pasien dengan gejala tanpa gejala atau ringan akan diarahkan ke kedua rusun tersebut ya, Dok ya. Oke, baik. Nah, saat ini tower mana saja, Dok, yang sedang padat begitu? Hampir semua tower sudah padat ini. Malah tower 5 itu sudah overload. Tower 5 sudah overload dalam arti sudah 100% lebih. Dan nanti tinggal diinikan lagi. Jadi semua sudah overload lah kalau lihat. Jadi kalau untuk melihat angkanya dari angkanya WHO, itu yang normal itu adalah keterisian rumah sakit itu 60%. Ini sekarang sudah 90%. Jadi lumayan berat. Tapi kita tetap semangat. Ya. Nah, Dok, kita kembali lagi bicara mengenai tenaga kesehatan. Sebelum ada pengiriman 176 orang dari Akademi Militer ini, apakah ada Wisma Atlet sempat mengalami kekurangan tenaga kesehatan, Dok? Ya, kalau dipikir ada kekurangan, tapi kita tetap tumpang tindih. Pokoknya tetap kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi bisa juga overload petugas overload pekerjaan itu bisa, tapi dengan adanya siswa ini kita lumayan terbantu. Bagaimana dengan kesehatan dan keselamatan kerja? Apakah ada perubahan dalam protokol kesehatan mengingat bahwa virus COVID dengan varian Delta ini lebih mudah tertularkan?
Ya, ini kita koordinasikan dengan PPI. PPI itu pengendalian infeksi. Jadi PPI selalu memberikan wanti-wanti setiap pagi, setiap morning report, hati-hati dengan varian baru ini, Delta ini hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Jadi kita sekarang sudah mulai menggunakan masker double, lalu terus kita sudah mulai tidak berkumpul di satu tempat yang lama itu. Jadi karena varian ini cukup cepat penularannya cukup cepat sekali. Dan untuk tenaga kesehatan sendiri saat ini ditempatkan di mana, Dok? Apakah mereka diberi fasilitas tempat tinggal atau bagaimana? Ya, mereka tenaga kesehatan itu tetap diberikan fasilitas. Untuk yang kemarin kita berikan fasilitas di Tower 1 ini, di Tower 1. Terus fasilitas yang lain untuk tenaga kesehatan yang sudah lama di sini ada di Tower 2 dan di Tower 3. Semuanya juga sudah penuh isinya ya. Jadi mereka dikasih makan, mereka tinggal di sini, nggak boleh keluar. Nah, itu. Jadi sudah diantisipasi. Oke, baik. Terima kasih dokter atas informasinya. Sarah, berikut informasi dari Koordinator Humas Wisma Atlet, Kolonel Dr. Mintoro Sumego. Nah, Sarah, seperti yang tadi Anda dengar, memang saat ini situasi COVID-19 di Indonesia masih meresahkan, bahkan masih banyak tower atau hampir seluruh tower di Wisma Atlet Kemayoran penuh, keterisiannya lebih dari 90%. Dan saya ingin tambahkan sedikit, dalam periode 27 hingga 28 Juni, ada penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia sebanyak 20.694 dan penyumbang kasus terbesar adalah DKI Jakarta yang dalam periode sama menyumbang lebih dari 8.000 kasus positif. Sarah. Baik Karmel, walaupun ada penambahan tenaga kesehatan di Wisma Atlet, ini bukan berarti masyarakat lengah ya. Kita harus tetap mengikuti protokol 3M. Terima kasih atas laporannya Karmel Mursalim, produser lapangan CNN Indonesia melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran.